Hai positive people, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga tetap lancar ya, karena puasa itu adalah kewajiban bagi kita umat muslim yang berakal dan sehat secara syar'i. Jangan sampai bolong ya puasanya. Pada video kali ini, saya akan membahas 9 menu buka puasa khas Nusantara yang wajib kalian coba nih. Tonton videonya sampai selesai ya. Perintah pelaksanaan puasa Ramadan bagi umat Islam hukumnya merupakan fardu atau wajib, terutama bagi kaum muslim dewasa yang memiliki akal sehat. Bulan puasa di Indonesia jauh lebih unik apabila dibandingkan dengan bulan puasa yang ada di negara lain. Karena bulan puasa di Indonesia itu identik dengan menu kuliner khas masing-masing daerah. Dan berikut adalah menu kuliner yang wajib ada di buka puasa kalian. Yang pertama ada bubur kanji rumbi, yang berasal dari Aceh. Sepanjang bulan Ramadan, biasanya masjid akan rutin menggelar acara buka bersama. Di beberapa daerah di Indonesia, ada menu khusus yang disiapkan oleh panitia masjid sebagai menu khas Ramadan. Satu di antaranya yang sangat terkenal yaitu bubur kanji rumbi dari Aceh. Masjid-masjid yang terletak di provinsi dengan julukan Serambi Mekah ini biasanya membagikan bubur kanji rumbi kepada masyarakat. Apabila kalian belum kebagian, jangan khawatir. Selama bulan puasa, bubur ini dapat dibeli di kampung kuliner Ramadan. Bubur dengan warna kecoklatan ini kaya akan aroma dan rasa rempah-rempah yang kuat. Hal itu dikarenakan resep yang digunakan dipengaruhi oleh masakan India. Karena kekayaan rempah-rempah yang ada di dalamnya, bubur ini tak hanya mengenyangkan, tapi juga membuat tubuh terasa lebih hangat serta menyehatkan. Yang kedua ada putu mangkok yang berasal dari Kepulauan Riau. Berbuka puasa memanglah paling pas apabila menyantap makanan yang manis. Di Kepulauan Riau, masyarakat memiliki suatu kuliner yang khas daerah Riau, yaitu putu mangkok. Kue dengan bahan utama tepung beras ini memiliki rasa manis tetapi tidak akan membuat kita merasa enek. Hal tersebut dipicu oleh campuran parutan kelapa yang memberikan rasa gurih. Yang membedakan putu ini dengan kue putu lain pada umumnya adalah keunikan bentuknya. Putu mangkok ini memang berbentuk menyerupai mangkok yang terbalik. Kalau soal rasa mungkin kurang lebih sama dengan kue putu lainnya. Yang ketiga ada ketan bintul yang berasal dari Banten. Ketan bintul adalah kuliner yang selalu diburu oleh masyarakat Banten selama bulan Ramadan untuk dijadikan takjil maupun makanan berbuka puasa. Menu yang konon sudah ada sejak abad ke-16 ini terbuat dari ketan yang diberi taburan serundeng atau kelapa parut yang disangrai dengan berbagai rempah-rempah. Sebagai sajian pelengkapnya, ketan bintul biasanya dicocol dengan kuah semur daging, dan ada pula yang menyantapnya dengan empal daging sapi sehingga membuatnya terasa lebih nikmat. Ketan bintul hanya dijual selama bulan Ramadan, sehingga menjadi kuliner khas Ramadan ala Banten. Setelah bulan puasa selesai, penjualnya tidak lagi menjajakan makanan ini. Selain itu, ada cerita yang berkembang di masyarakat lokal yang menyebutkan bahwa dulu Sultan Banten sangat menyukai ketan bintul untuk berbuka puasa. Sehingga kebiasaan tersebut ditiru oleh masyarakat Banten hingga sekarang. Yang keempat ada mie glosor yang berasal dari kota Bogor, Jawa Barat. Bergeser ke kota hujan yaitu Bogor, menu buka puasa yang paling populer adalah mie glosor. Sepanjang bulan puasa, penjual mie glosor akan meningkat secara pesat. Apabila sahabat positive people tertarik dalam mencarinya dengan mudah di kota Bogor, tepatnya pinggir jalan atau di pasar takjil. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa dinamakan sebagai mie glosor? Nama tersebut diambil karena mie yang menjadi bahan utama pembuatan olahannya memiliki tekstur yang sangat licin, sehingga sangat mudah ditelan seperti meluncur secara otomatis di tenggorokan. Tekstur licin tersebut didapatkan karena bahan pembuatan mie-nya bukan tepung terigu, melainkan tepung singkong atau aci. Yang kelima ada kicak yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Selama bulan puasa, pasar jajanan Ramadan rutin dibuka di kampung Kauman kota Yogyakarta. Dan sudah menjadi sebuah tradisi dari tahun ke tahun. Pasar tersebut menjajakan banyak sekali takjil dan kuliner khas bulan puasa yang cocok disantap saat waktu buka puasa tiba. Di antara banyaknya menu kuliner yang ada, yang paling legendaris dan laris adalah kicak. Kicak sendiri dikenal sebagai takjil dengan rasa manis bercampur gurih yang dibuat dari ketan dan diberi santan, nangka, serta kelapa parut. Dulu awal mulanya kicak tidak dibuat dari ketan, melainkan dibuat dari singkong.
Namun seiring berjalannya waktu, ada sedikit perubahan pada bahan utamanya, sehingga membuat cita rasa kicak lebih gurih dan nikmat. Menurut cerita masyarakat lokal, kicak dapat menjadi kuliner khas Yogyakarta sebagai takjil bermula pada tahun 70-an. Waktu itu, Mbah Wono yang merupakan salah seorang warga kampung Kauman menjual kicak di pasar sore yang lokasinya berada di Kauman. Dikarenakan banyak yang menyukainya sebagai takjil, akhirnya makanan kicak ini populer dan menjadi salah satu makanan khas Yogyakarta. Hingga saat ini kicak sering diburu terutama selama bulan puasa. Yang keenam ada Pongko Kopior yang berasal dari Gresik, Jawa Timur. Pernahkah sahabat Positive People mendengar tentang kuliner yang satu ini? Pongko Kopior adalah kuliner kombinasi yang berasal dari bubur nangka dan kelapa kopior. Kuliner ini adalah takjil yang sangat terkenal khususnya di daerah Gresik dan sekitarnya. Makanan ini terbuat dari bubur mutiara, nangka, roti tawar, kelapa muda, pisang, dan santan yang kemudian dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus. Sama dengan beberapa kuliner yang sudah dibahas sebelumnya, Pongko Kopior ini juga mudah ditemukan di pinggir jalan selama bulan Ramadan. Dan tentunya sulit dijumpai ketika hari-hari biasa. Yang ketujuh ada Sotong Pangkong yang merupakan makanan khas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jika memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat selama bulan Ramadan, jangan lupa untuk mencicipi Sotong Pangkong. Sajian ini menggunakan cumi sebagai bahan utamanya. Yang menjadi daya tarik adalah cumi tersebut tidak digoreng, tapi dipanggang. Namun sebelum itu, cumi sudah terlebih dahulu dijemur hingga kering. Sebelum disajikan, daging cumi yang sudah dipanggang akan dipukul-pukul dengan palu loh. Tujuannya agar daging lebih empuk dan mudah untuk dikunyah. Sotong Pangkong umumnya disantap bersama bumbu kacang atau diolah dengan bumbu pedas manis. Kuliner selanjutnya ada Parongko yang berasal dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Parongko adalah makanan khas suku Bugis Makassar. Rasanya yang manis dan gurih sangat pas disantap saat memasuki waktu buka puasa. Bahan yang digunakan untuk mengolah barongko antara lain adalah pisang, telur, santan, gula pasir, dan garam. Bahan-bahan tersebut dihaluskan dan dicampur. Setelah itu, adonan dibungkus dengan daun pisang dan kemudian dikukus. Untuk kalian yang suka berbuka puasa dengan makanan dingin, barongko dapat dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu, lalu dikeluarkan saat sudah mendekati waktu berbuka puasa. Dan yang terakhir adalah kue asidah yang berasal dari Maluku. Kuliner selanjutnya yang tak kalah enak adalah kue asidah khas Maluku. Kue ini sebenarnya berasal dari negara Arab loh. Dahulu masyarakat Maluku mulai mengenal kue yang mirip dodol ini pada saat penyebaran agama Islam mulai masuk ke wilayah Indonesia bagian timur. Sepanjang bulan Ramadan, kue asidah ini sering dijadikan takjil karena rasanya yang cukup manis. Kalian tak perlu bersusah payah untuk membuatnya sendiri. Kue ini akan sangat mudah dijumpai di pasar takjil dan di pinggir-pinggir jalan sepanjang bulan Ramadan. Kalau sahabat Positive People main ke Maluku, jangan lupa mencoba kue asidah ini ya. Itulah menu kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia. Dan tentunya hanya dapat dijumpai selama bulan Ramadan di daerah asalnya. Apabila daerah kalian terdapat kuliner khas yang hanya tersedia selama bulan puasa, tulis di kolom komentar ya. See you!